Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 22 November 2023. Hari ini gereja memperingati Santa Sisilia, perawan dan martir. Tidak banyak diketahui mengenai cerita Sisilia, namun ada sedikit cerita kuno yang berbau legenda. Sisilia merupakan seorang gadis Roma yang telah menjadi Kristen. Ia putri bangsawan dan parasnya cantik. Konon sejak kecil ia telah berikrar kepada Allah untuk hidup suci dan murni, tidak menikah. Namun orang tuanya telah mempertunangkan dia dengan Valerianus, pemuda yang berhati mulia, jujur, namun masih kafir. Sebagai anak yang menjelang dewasa, ia bijaksana menghadapi permintaan orang tuanya. Ia tidak menolak, namun terus berusaha mencari jalan bagaimana ia dapat mempertahankan ikrar kemurniannya kepada Allah. Ia yakin Allah akan menolongnya. Ketika hari perkawinan tiba, Sisilia berdoa agar ia tetap mempertahankan kemurniannya. Seusai pesta perkawinan, ia dan suaminya memasuki kamar sebagaimana suami istri. Namun dengan berani Sisilia berkata, "Valerianus, aku mau menceritakan kepadamu suatu rahasia pribadi. Kalau engkau mau mendengarkan dengan sepenuh hati dan tetap menerima aku sebagai istrimu, engkau harus tahu bahwa aku mempunyai seorang malaikat yang menjaga aku. Jika engkau berani menyentuh aku, sebagai biasanya dilakukan suami istri yang telah menikah resmi, malaikat itu akan marah dan engkau akan menanggung banyak penderitaan. Namun jika engkau menghormati keperawananku, maka malaikat akan melindungiku dan mencintai engkau sebagaimana ia mencintai aku." Sang suami menjawab, "Tunjukkanlah malaikat itu kepadaku. Jika ia berasal dari Tuhan, aku akan mengikuti kemauanmu." Sisilia menjawab, "Jika engkau percaya dan mau dibaptis menjadi Kristen, engkau akan melihat malaikat itu." Valerianus menyetujui usul itu, dan dia diminta menghadap Paus Urbanus. Dan setelah mendapat penampakan dan pengetahuan iman, ia bertobat dan dipermandikan. Ketika kembali ke rumah, ia mendapati Sisilia sedang berdoa didampingi seorang malaikat yang membawa 2 mahkota bunga untuk Sisilia dan untuk Valerianus. Maka sang suami sangat mengasihi istrinya meskipun tidak layak sebagai suami istri dalam hubungan seksual. Pada waktu itu Kaisar Roma kejam sekali menganiaya umat Kristen. Maka ketika Sisilia dan Valerianus rajin menguburkan jenazah orang-orang Kristen yang dibunuh, mereka ditangkap
mereka dibunuh, termasuk Sisilia tidak lepas dari pembunuhan itu. Lehernya dipenggal dan wafat sebagai martir Kristus tahun 230. Saudara-saudaraku terkasih, kita bersyukur atas para martir yang dengan gigih memperjuangkan imannya meskipun harus mati. Bacaan pertama hari ini dikutip dari kitab kedua Makabi bab 7 yang berkisah mengenai seorang ibu yang mempunyai 7 orang bersaudara dan 7 beranak dan ditangkap, dicambuk dan dipaksa makan daging yang haram. Namun semuanya menolaknya. Bahkan ketika si bungsu mencoba dirayu, ibunya menguatkan, "Nak, kasihan ibumu yang mengandung 9 bulan lamanya. Tetaplah setia agar nanti mendapatkan kembali ibu dan saudara-saudaramu." Dan akhirnya sang bungsu pun tidak luput dari kematian. Namun mereka semua telah diberi hidup yang kekal oleh Allah. Sedangkan pada bacaan Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28, kembali kita dihadapkan pada perumpamaan bangsawan yang dinobatkan menjadi raja di tempat lain kembali untuk hamba-hamba yang telah diberi talenta. Tetapi orang-orang sebangsanya menolak. Maka akhirnya hamba-hamba yang menolak akan dibunuh. Dan mereka yang telah mengembangkan talenta akan mendapatkan kebahagiaan. Saudari-saudaraku terkasih, baik bacaan pertama maupun kisah Sisilia memberikan gambaran kepada kita bagaimana murid yang benar, yang berani mempertahankan iman meskipun harus mengalami kematian. Karena mereka memiliki harapan dan iman akan hidup kekal yang lebih baik. Hidup dalam kasih Allah. Hidup yang dibaktikan hanya kepada Allah. Bagaimana hidup yang dibaktikan kepada Allah ditunjuk nyatakan oleh hamba-hamba yang menuruti perintah tuannya dengan mengembangkan talenta-talenta yang ada meskipun banyak tantangan, namun dipuji sebagai hamba yang setia, hamba yang baik, akan ikut ambil bagian dalam kebahagiaan tuannya. Sedangkan yang tidak menggunakan talentanya berarti tidak mewartakan karya Allah akan mendapatkan celaka. Dan orang-orang yang menolak sang tuan untuk menjadi raja akan dibunuh. Saudara-saudaraku terkasih, kita telah dipilih menjadi anak-anak Allah,
maka kita harus menjadikan Allah sebagai Raja kita. Apapun yang tidak cocok harus kita singkirkan, kita tinggalkan, agar akhirnya kita hanya mengikuti Sang Raja yang benar. Kita boleh meneladani Sisilia dan juga ibu dan ketujuh anaknya yang lebih baik memilih mati daripada meninggalkan Allah. Dan kalau kita ingin tetap bersama Allah, mari kita kembangkan talenta yang ada di dalam diri kita, agar akhirnya kerajaan Allah semakin dikembangkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami untuk menjadi murid yang benar, yang berani berkorban demi iman dan hidup yang akan datang. Bantulah kami meneladani Sisilia dan ibu dan ketujuh anaknya dalam mempertahankan iman, dengan selalu mengembangkan talenta yang Kau berikan kepada kami, agar akhirnya kami boleh ambil bagian dalam kebahagiaan surgawi. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah, iman yang banyak tantangan, agar mereka tetap setia. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang berpulang menghadap Engkau terima dalam kerajaan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Untuk itu, tolong kami, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap menjalankan protokol dengan baik, agar kita mendapatkan kesehatan yang prima. Saya mengingatkan atau mengajak Pia untuk ambil bagian dalam berbagai lomba menyambut Natal. Juga hari Sabtu tanggal 25 November akan diadakan EKM, Ekaristi untuk Kaum Muda. Setelah itu dilanjutkan dengan pentas seni di Mandala Geraha. Saya undang para OMK untuk hadir dalam Ekaristi itu sekaligus bersama-sama pentas seni. Maka setiap wilayah diwajibkan untuk mengirimkan atau ikut menyumbangkan satu tampilan atau dua tampilan. Bisa diwakili satu lingkungan atau dua lingkungan atau kolaborasi. Juga adik-adik SMP Kanisius dan SMA Kanisius saya undang untuk ambil bagian dalam pensi itu. Tersedia banyak door prize, sumbangan umat, sehingga kita semakin akrab. Mari datang dan ikut Ekaristi serta pentas seni. Saya undang umat yang menyampaikan ucapan selamat Natal. Silakan menghubungi Komsos. Akan ditayangkan pada malam Natal, Natal pagi, dan pesta keluarga kudus. Mari baik perorangan, keluarga, perusahaan, usaha,
kita tampilkan untuk saling berkomunikasi, mengucapkan selamat Natal. Terima kasih untuk semua saja yang telah berperan serta untuk menghadirkan gereja tengah masyarakat dengan doa-doanya, dengan tenaga dan karya, serta dengan dana. Gedung baru kita, Mariana Salet dan Bertie 123 siap untuk dipakai. Sudah ada meja, ada kursi, TV monitor maupun LCD. Silakan digunakan untuk berbagai keperluan pastoral di paroki kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.